Assalamualaikum. Kali ini aku mau membahas mengenai Bapak Prabowo, wataknya, sifatnya, kepemimpinannya, dan aku akan spill sedikit aja ya, apa sih yang akan nanti terjadi di kepemimpinan Bapak Prabowo dan bagaimana nantinya Pak Prabowo. Tapi aku nggak banyak-banyak ya, aku nggak mau terlalu banyak pokoknya. Nah, untuk karakter kita semua udah tahu Bapak Prabowo ini memiliki jiwa kemiliteran yang sangat baik ya, artinya punya jiwa melindungi yang sangat baik. Dan kalau untuk kecerdasan beliau di medan perang itu sih udah tidak perlu diragukan lagi. Maka insya Allah kedepannya kalau di Indonesia ada apa, ada sesuatu yang ya membahayakan atau butuh strategi, insya Allah Bapak Prabowo bisa menghadapinya. Selama Bapak Prabowo mengatasinya dengan hati nurani Bapak sendiri, dengan pemikiran Bapak sendiri, dengan strategi Bapak sendiri gitu. Karena itu yang paling baik dibandingkan mendengar orang-orang, apalagi orang-orang yang kita nggak tahu, karena banyak sekali di sekeliling Bapak Prabowo ini orang-orang yang gimana ya, nakal, bahasa akunya tuh kayak nakal gitu ya, penjilat banyak, pendusta apalagi, banyak yang baik-baikin Bapak Prabowo hanya untuk jabatan dan cawe-cawe. Nah itu Bapak Prabowo harus hati-hati, karena Bapak Prabowo kalau nggak menggunakan feelingnya yang kuat ya dan yang selalu mudah, Bapak Prabowo ini gampang banget kalau ada orang baik-baikin maupun orang udah sedikit sanjung, Bapak Prabowo gampang leleh. Nah itu dia, itu nggak boleh sama Bapak Prabowo, tidak boleh dilakukan, karena kalau Bapak pakai sifat-sifat Bapak yang seperti itu, Bapak akan jatuh. Nah jangan nih Bapak ya. Nah Bapak Prabowo ini ya tadi ya aku bilang udah memaafkan ya karena banyak menjilat, dan Bapak Prabowo ini incaran banyak orang. Karena banyak yang tahu Bapak Prabowo ini punya sifat yang pemaaf, yang nggak pendendam, dan yang gampang luluh. Jadi banyak banget orang-orang yang mencobalah gitu untuk cawe-cawe atau apa ke Pak Prabowo. Tapi makanya ya, aku sih selalu berpikir gini loh, dengan adanya Bapak ajudannya itu, Bapak Teddy Indrawijaya, aku bilang itu bagus banget ya, karena Bapak Teddy ini feelingnya kuat, dia tahu gitu orang-orang yang baik atau tidak buat Bapak Prabowo. Makanya kan Pak Teddy ini sangat memprotek Bapak Prabowo, apalagi sisi keamanannya. Jadi kayak mereka tuh kayak kesatuan gitu, kayak botol tutup gitu, kayak saling butuh gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah aku mau baca lagi untuk Pak Prabowo ya, kita lanjut udah Pak Teddy-nya. Memang Bapak Prabowo ini bukan pendendam, tapi Bapak Prabowo ini pengingat yang baik, tapi tetap dia akan dikalahkan kalau dia terlalu menggunakan hatinya yang ya udahlah nggak tega, kasih kesempatan. Nah itu Bapak Prabowo nggak boleh, di situ Bapak kurang tegas untuk itu. Nah untuk orang-orang di sekitarnya memang kurang banyak yang terlalu baik dan tulus kepada Bapak Prabowo, dan itu sangat berbahaya sekali karena jadi kayak ular gitu yang matok gitu. Ini aku untuk ekonomi ke depan Indonesia, aku masih melihat ada perubahan walaupun tidak banyak ya, masih banyak pergesekan ekonomi. Nah kembali lagi soal kepemimpinan Bapak Prabowo ya, pemimpinan Bapak Prabowo ini sampai aku catat loh, supaya supaya aku nggak lupa gitu, karena banyak banget yang bisa diambil dari Bapak Prabowo ini ya, tapi aku sudah membatasi aja, aku nggak mau nanti terlalu panjang juga durasinya. Tapi intinya bagus, jiwanya Pak Prabowo ini baik, bagus, tulus, dan dia tuh nggak punya niat apa-apa, dia nggak punya keinginan yang jahat. Itu dia baiknya Prabowo. Dia orang yang cukup tegas, dia orang yang penuh dengan strategi, dia orang yang menggunakan apa-apa tuh hati nurani loh. Bapak Prabowo itu seperti itu loh ya, jadi dia lebih menggunakan hati nuraninya. Nah tapi hati-hati ya, tetap harus hati-hati, karena Bapak Prabowo orangnya nggak bisa terlalu dibaikin orang gitu, jadi leleh gitu. Nah kepemimpinan Bapak Prabowo sangat bagus, karena Bapak Prabowo ketika memimpin dia bisa menerima pandangan orang, tapi kalau itu tidak sesuai dengan hati nuraninya dia berani tegas.
dan akan ada pergesekan, percekcokan ya sedikit banyak, dan juga ketidaksepemikiran dengan seseorang. Seseorang itu siapa? Aduh, aku nggak mau sebut. Pokoknya ya mudah-mudahan kalian tahu lah ya, karena tidak sesuai dengan hatinya, maka pergesekan itu ada gitu, karena Bapak Prabowo memang orang yang sangat mengutamakan rakyat. Nah ini dia ya, kenapa aku tuh salut sama Bapak Prabowo. Dari tahun 2019 itu ya, aku milih Bapak Prabowo. Karena apa? Karena Bapak Prabowo ini hatinya benar-benar tulus untuk rakyat dan untuk orang-orang yang dia cintai. Bahkan kadang-kadang Bapak ini terlalu terlalu mudah untuk dibodoh-bodohi orang gitu, gampang banget dibodoh-bodohinya. Tapi kalau untuk sebuah masalah yang besar, apalagi untuk keamanan rakyat, nah di situ dia sudah mulai jiwa kemiliterannya, strategi yang dari bawaan alamnya, dan kecerdasannya yang dari alamnya itu langsung Bapak Prabowo gunakan gitu. Jadi ini nggak bisa untuk rakyat. Nah, hati nuraninya itulah yang tergerak ya. Cuma hati-hati, Bapak berbahaya sekali. Jujur kalau aku lihat memang aura di tahun ini Bapak dapat sekali aura kepresidenan itu. Makanya alhamdulillah terpilih, tapi tetap aku melihat di sini ada naungan dari seorang Teddy Indrawijaya juga yang membuat Bapak menjadi kencang aura kepresidenannya ini. Salah satunya ya karena Teddy Indrawijaya itu jadi cocok sih ya. Gimana sih yang namanya dua pria hebat yang memiliki jiwa militer yang sangat tinggi, Allah satukan ya. Semoga selalu bisa ya Bapak Teddy Indrawijaya mendampingi Bapak Prabowo, karena memang Bapak Prabowo sangat membutuhkan Pak Teddy, dan memang Pak Teddy orangnya kalau kerja ya kerja gitu, totalitasnya sangat baik sekali. Nah, kepemimpinan Bapak Prabowo ini sangat baik gitu strateginya, dan memang kita harus memiliki pemimpin yang jiwa militernya sangat tinggi gitu, yang kepeduliannya terhadap rakyat itu sangat tinggi, karena memang itu yang dibutuhkan rakyat sejauh ini. Dan memang auranya Prabowo tahun ini dapat banget untuk menjadi presiden, itu udah auranya gitu, makanya menang ya. Di luar katanya haru ini ya, inilah politik ya, kita nggak usah bahas itu ya. Tapi memang di bawah naungannya memang tahun ini adalah tahun Prabowo menang untuk jadi presiden ya, jadi tidak bisa menyalahkan ini itu, kita harus terima aja dengan lapang dada, karena memang auranya udah mantep di situ. Ini Allah berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo. Cuma hati-hati karena ada panas dan sebagainya, cuaca dan kesehatan. Bapak Prabowo harus waspada di kesehatan, waspada juga dengan orang-orang di sekitar, karena bahaya juga mengancam Bapak Prabowo. Itu yang saya lihat. Sangat amat harus hati-hati sekali Bapak Prabowo ya. Itu yang dari aku untuk kepemimpinan bagus banget. Cuma ingat, pesan aku, ayo netizen selalu ingatkan Bapak Prabowo untuk menggunakan hatinya, strateginya, dan apa-apa itu diri sendiri gitu. Bolehlah minta sedikit pandangan dan sebagainya, tapi gunakan hati nurani, karena hati nurani Bapak itu insya Allah yang terbaik untuk rakyat. Dan hati-hati Bapak Prabowo juga, ini juga harus berhati-hati, hati-hati sekali, yang saya nggak bisa jelaskan secara gamblang ya. Pokoknya Bapak Prabowo harus hati-hati, sangat hati-hati, waspadanya harus tinggi untuk keselamatan diri sendiri ya. Dan jangan lupa yang tadi udah saya bilang, orang munafik banyak, orang yang cawe-cawe banyak, yang menjilat, yang apa itu sangat banyak sekali yang datang ke Pak Prabowo. Dan kalau untuk berhubungan dengan yang seperti itu, orang udah minta maaf begini-begini, Bapak Prabowo kadang-kadang nggak tega luluh lagi. Nah itu Bapak harus bisa bersikap tegas terhadap orang-orang seperti itu, seperti Bapak tegas ketika rakyatnya disenggol. Oke, buat semuanya thank you, dan jangan lupa support aku terus, like, share, and subscribe YouTube channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum.